Wah, dahsyatnya itu. Oh gitu? Coba, sekalipun nggak pakai ini juga, kalau bertemu dengan istri seperti itu, insya Allah lah dijamin istri itu puas. Bangun sendirilah, bangun sendiri. Kemudian ini ada rahasianya itu sebenarnya, ini ada rahasia. Ketika kita itu bersetubuh dengan istri, pas baru ya sudah bekerja beberapa menit, aduh, alhamdulillah nyampe juga ke saung ini. Aduh, istirahat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel and Nenden Sri Pujia. Teman-teman, di video kali ini saya mau ketemu lagi dengan Bapak Adai yang bercerita tentang jamu madu odengnya, teman-teman. Yang katanya bisa bikin sakit nikmat karena berdiri terus sampai pukul 8 pagi, teman-teman. Wow ya. Nah, tepat di sini saya lokasinya ada di saung Pak Adai, dan Pak Adainya ada di bawah lagi nyanggul, teman-teman, lagi menggarap sawah begitu. Nah, kita di sini mau nanya ini bagaimana cara bikin ya simulasi membuat jamu madu odeng Pak Adai, karena ada bahan-bahan lain dan tahapan-tahapan yang betul-betul kita harus ikuti sesuai aturan atau anjuran dari Bapak Adai. Sekalian kita nanya tentang madu odengnya ready atau enggak nih, karena banyak dari teman-teman kita yang menanyakan madu odengnya tersebut. Tentunya madu odeng yang asli. Oke, simak saja video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dan teman-teman yang belum sholat, tunaikan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menunaikan sholat gitu ya. Oke, kalau begitu mari kita ke Bapak Adai dan melihat bagaimana sedang apa Pak Adai sekarang. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat tuh Pak Adainya, waduh, kehalangan pisang ya. Nanti kita lihat pakai kamera belakang. Oke, kita langsung berjalan ke Pak Adai. Let's go. Nah, inilah teman-teman pemandangan dari atas ya. Pemandangan pesawahannya Bapak Adai. Nah, kita mau nyamperin langsung ke sana. Mau ganggu ya, ngajak beliau buat bikin jamu madu odeng, teman-teman. Ini kita sambil nyari aksesnya. Kalau dari sini kita bisa kelihatan Pak Adainya tuh lagi nyangkul, teman-teman. Nah, siapa tahu kita bisa ganggu sebentar ya. Nah, itu Pak Adainya. Nah, oke. Nah, kayaknya jalan sini nih, kalau mau ke Pak Adai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh. Nah, untuk lokasinya teman-teman ini ada di Desa Kalapa II, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum Pak Adai. Waduh, lagi sibuk nih ya Pak Adai ya. Wah, iya, panggilan belajar pertanian. Pertanian. Mantap nih. Tamang. Alhamdulillah. Aduh nih Pak Adai, gimana nih, saya pasang dulu sebentar ya. Boleh. Waduh, ini lagi panas terik, tapi stamina prianya Pak Adai ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Dari pukul berapa nih Pak Adai? Pagi-pagi itu ke sini. Subuh. Ya, habis subuh itu ngaji dulu, habis ngaji baru ke sini. Kira jam 5:30. Sampai jam 7 tiba-tiba ada yang mati. Saudara dari Majalengka. Akhirnya pergi ke makam dulu bikin galian kubur. Oh. Kemudian ya saya yang menerimanya di bawah. Oh. Yang lahat itu saya yang menerima. Luar biasa. Mayit ya. Itu. Udah itu saya pulang ke rumah karena masih ada pekerjaan yang tersisa, mengantarkan sampul lapor ke SD Kalapa 21, Cigale 2 sama Cigale 1. Oh iya. Sana. Habis dari sana teringat masih ada kerjaan.
lari lagi ke sini sambil menunggu waktu Jumat gitu. Oh iya nih teman-teman, luar biasa. Tapi saum tetap berjalan ya. Ya Masih puasa. alhamdulillah. Nah ini Kalau saum mah masih Nah ini berjalan. bisa dijadikan teladan nih Bapak Adai ini, meskipun sudah ibaratnya berumur lah ya, tapi masih semangat, aktivitas banyak tapi puasa tetap jalan. Wah, Alhamdulillah. mantap gitu ya. Ini rencananya mau nanam apa nih Pak Adai? Ini rencananya mau nanam jagung. Oh jagung. Ya kebetulan tadi ini habis ditanam, cuman baru dapat berapa 3 kotak gitulah, 4 kotak ini masih ada tersisa, mau dirapihin lagi gitu. Ini Pak Adai, maksud kedatangan saya ke sini itu pengen bikin racikan jamu madu odengnya Pak Adai gitu ya. Oh gitu. Kira-kira ada gak nih bahan-bahannya? Kayak madu odengnya kayak gitu. Ada. Di rumah ya? Oke, siap. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di saung Bapak Adai lagi nih. Dan kita mau bikin ramuan atau jamu kuat yang terbuat dari madu odeng. Nah, bisa diterangkan nggak Pak Adai ini bahan-bahannya apa aja? Ada ya bahan-bahannya untuk stamina laki-laki. Pertama ada telur bebek ya. Telur bebek, yang kedua ada madu odeng, ini madu odengnya asli ini. Kemudian yang ketiga ada bawang tunggal. Cuman bawang tunggalnya lagi diambil tuh sama lagi di perjalanan ya teman-teman. Di perjalanan ya. Soalnya ini ngedadak banget. Pertama-tama begini, ini si telur bebek dibuka, dibuang yang putihnya, Oke. Pertama-tama si telur kita pecahkan dulu, kemudian di sintrek-sintrek gitu dibuang yang ininya, ya kulitnya dibuang, ini dibuang. Kemudian sudah itu yang putihnya juga dikeluarkan yang putihnya, dikeluarkan. Wah, paling enak kalau ada sendok kayaknya ya. Atau gini juga bisa. Bisa gini juga. Nah, ini teman-teman dikeluarkan yang putihnya, tenang aja Pak Adai. Jangan sampai pecah kalau bisa ya. Jangan sampai pecah, jangan sampai hancur ini yang kuningnya. Iya. Nah, buat teman-teman kalau nanti mecahin telur bebek itu si kulitnya dibersihin dulu ya. Dibersihin dulu. Nah, barangkali itu yang putihnya mau dimasak gitu ya, jadi dimanfaatkan lagi. Dimanfaatkan, sayang kalau dibuang gitu kan. Bisa digoreng. Nah, kalau udah bersih kan jadi higienis gitu, dari si putih telurnya bisa dimasak lagi gitu. Nah, dibuang semuanya sampai bersih. Harus betul-betul bersih katanya teman-teman ya. Yang kuningnya, yang putihnya itu sampai betul-betul keluar semua. Itu kalau jumlah telur kita pengen 2 atau 3 itu bisa nggak Pak? Atau ada dosisnya gitu, harus 1? Kalau 2 juga lebih bagus. Jadi lebih kekuatannya mungkin lebih dahsyat lagi gitu kalau 2. Ini mesti bersih, ini semuanya mesti bersih yang putihnya. Jangan, kalau bisa mah jangan sampai ada yang ketinggal gitu, yang tertinggal di dalam ininya. Tuh, jadi dilakukan secara teliti teman-teman ya, yang putihnya dibuang. Tapi sebetulnya kalau 1 aja cukup ya Pak? Cukup, 1 juga cukup. Cukup teman-teman. Ini kalau biasanya ini kalau pingin bersih, dikit diorek-orek sama telunjuk gitu. Cuman ini tangannya kurang bersih. Ini hanya contoh aja, masih ada tuh yang kuningnya tuh. Kemudian sudah itu masukkan ini madu. Berapa sendok Pak? Ya, yang penting terkubur sama madu ini. Si telur ini yang terkubur sama madu, dimasukin. Ya, segini juga cukup. Tenggelam tuh teman-teman. Tuh. Iya. Sampai terkubur sama madunya. Kemudian kalau sudah dimasukkan ininya, baru ini kita kupas
Bawang putihnya, nih bawang putihnya ada. Bawang tunggal, ini bawang tunggal jarang ada di daerah kita. Adanya juga di daerah Jawa ini. Nah, ini yang namanya dari bawang tunggal ini. Nah, bawang tunggal nih teman-teman. Bawang tunggal. Kenapa dibilang bawang tunggal? Ya, ini ditanamnya tumbuhnya cuma satu-satunya. Ini seperti ini. Ini bawang tunggal. Ini dikupas juga. Ini terlalu gede ini. Ini terlalu gede. Ini bisa dipakai untuk 2 kali kalau sebesar ini. Bisa dipakai sampai 2 kali ini. Nah, ini teman-teman bawang tunggal. Jadi bawang putih yang hanya berkeping satu, ya, tidak banyak. Biasanya kan kalau orang Sunda bilang ngadapur gitu ya. Ngadapur biasanya isinya mungkin ada ke 20 keping. Kalau ini hanya 1 keping. Ini ya. Dan ini khasiatnya 1 dapur ini. Nah, ini 1 dapur. Kemudian ini dibelah biar tidak ini, biar diminumnya dibelah 4 kalau bisa, ini bisa 4. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini, masukkan aja. Iya. Dimasukkan ini. Oh, nggak perlu digeprek lagi ya, Pak? Nggak usah. Dimasukkan ke sini, kalau diiris dulu menjadi 4. Masukin, sudah dimasukin ke sini baru diminum, diteguk ya. Itu langsung semua masuk ke tenggorokan atau dikunyah dulu, Pak? Oh, masuk semua. Langsung ditelan, Kalau kata orang Sunda mah diterei buleun gitu ya. Diterei buleun gitu. Kalau Indonesianya mah ditelan bulat-bulat, teman-teman. Bulat-bulat. Jangan sampai tersisa ya. Biar nggak hancur juga itu. Ya kalau kuat menahan sengaknya bawang, ya alangkah bagusnya gitu. Dikunyah kalau kuat. Cuman ya kalau yang nggak biasa, ini terasa lidah itu terasa panas. Terasa panas ini. Terasa panas. Tapi kalau yang sudah biasa mah ya seperti saya lakukan ya enggak apa-apa. Cuman sebentar, paling ya 5-6 detik lah panasnya itu. Tahu kesana namanya enggak gitu. Nah, setelah itu ya tunggulah reaksinya, nanti juga bangun sendiri lah. Bangun sendiri. Kemudian ini ada rahasianya itu sebenarnya, ini ada rahasia. Ketika kita itu bersetubuh dengan istri, pas baru ya sudah bekerja beberapa menit, kita pura-pura ke air dulu sama istri. Nah, pura-pura ke air dulu. Kemudian kencing. Udah kencing, kita basuh itu barang kita, baru main lagi. Wah, dahsyatnya itu. Oh gitu. Coba sekalipun nggak pakai ini juga, kalau bersetubuh dengan istri seperti itu, insya Allah lah dijamin istri itu puas. Oh gitu. Kalau ini baru saya dengar, Pak. Jadi pada saat bermain sekitar beberapa menit gitu ya. Beberapa menit, jangan langsung sambil dikeluarkan, jangan didorkan dulu. Jangan dulu, kita tahan. Aduh, pingin kencing dulu. Pura-pura. Baru kain. Jadi nambah durasi juga ya. Nambah waktu. Mantap nih. Gitu. Ternyata ada strateginya teman-teman pada saat bermain. Kalau ini jarang nih. Siapapun pasti gak bakal bilang ini. Nggak bisa. Banyak tekniknya gitu ya, supaya nambah durasi. Ada doanya juga. Kalau kita mau itu kan ada doanya. Doanya apa? Allahumma janibni minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Supaya kita itu dijauhkan dari syaitan. Gitu. Ketika kita bersetubuh dengan istri, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan untuk menjadi menjadi anak, insya Allah anaknya menjadi anak yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan gitu. Ini silakan aja dah dulu coba. Jangan percaya kepada saya, cuman mesti percaya kepada Allah Subhanahu. Kita itu hanya bersyariat. Hanya bersyariat, diwajibkan hukumnya untuk manusia itu untuk berikhtiar. Adapun hasilnya ya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita percaya kepada Allah, yakin bahwa jamu ini
berkhasiat untuk saya, insya Allah itu akan bermanfaat lah itu berdasarkan pengalaman. Gitu. Luar biasa nih teman-teman. Wejangan juga dari Bapak Adai gitu ya, supaya pada saat berhubungan itu yang pertama berdoa dulu, ya, kedua itu kemudian persiapkan minum jamu dulu di awal-awal ya, kalau misalkan sebelum itu minum jamu dulu. Kalau ada misalkan penurunan kualitas kita tempur di atas kasur gitu ya, silahkan pakai jamu ini. Dan semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui perantara ini bisa lebih membahagiakan pasangan kita gitu ya. Dan jangan lupa nanti pas di tengah-tengah lagi bertempur gitu ya, boleh tuh ke air dulu gitu ya, pura-pura kencing. Insya Allah nih nambah makin dahsyat gitu ya kalau bahasanya Bapak Adai. Makin dahsyat, pokoknya sampai ngeri lah udah. Jadi yang paling utama gitu ya, melalui doa itu kita berniat untuk beribadah. Beribadah karena kewajiban gitu, memberikan nafkah batin itu adalah kewajiban. Bukan kalau untuk tidak, ini ya Pak, bukan hanya melayani nafsu bukan gitu ya. Digunakan untuk beribadah, Luar biasa. Itu ganjarannya juga besar banget ya kalau misalkan kita niatkan. Sebab ya ada hadis mengatakan Pak Tuhuna kai pasita gitu. Pak Tuhuna kai pasita. Silahkan garap lahan kalian sesuai dengan kehendak kalian gitu. Tapi dengan syariat Islam, jangan berlebihan. Ada gaya apa itu. Oleh gitu. Itu kan ada aturannya gitu. Pak Tuhuna kayak Pak Sita. Silahkan garap. Kalau istilah Sunda mah polahan urang teh gitu. Polahan urang teh kumaha karep maraneh wae. Itu ada keterangan itu, ada keterangan mengatakan seperti itu. Jadi yang penting kita niat lillahi ta'ala untuk memberikan kepuasan, kebahagiaan terhadap pasangan kita, intinya ya seperti itulah. Dengan jalan minum jamu yang dicampur dengan telur bebek dan juga bawang tunggal. Insya Allah kalau butuh ya insya Allah saya sediakan, saya persiapkan gitu. Dan madunya madu odeng yang asli, madu odeng yang asli ya. Masih disegel. Dan ya, itu seperti botol ini sebotol ini itu kurang setengah kilo ini. Ini saya jual itu murah, cuma 100.000. Tapi manfaatnya waduh luar biasa lah, silahkan dicoba. Nah itu teman-teman ya, madu odeng asli. Silahkan kalau misalkan membutuhkan tinggal menghubungi saya saja. Nomornya di 0819 3949 7991. Nanti saya sambung dengan Bapak Adai. Saya tanyakan ketersediaannya. Nah kalau sudah ada, nanti insya Allah kita bisa kirim ke alamat tujuan. Mau dalam negeri, mau luar negeri, insya Allah kita siap bantu gitu ya. Karena kalau madu odeng ini dia lama ya, masa kadaluarsanya ya. Intinya berdasarkan pengalaman tidak ada kadaluarsa lah. Tuh bahkan gitu, tidak ada kadaluarsa. Kalau madu mah gitu, tidak ada kadaluarsa berdasarkan pengalaman. Saya sudah pernah mah udah hampir setengah tahun. Lupa naruhnya karena saya perasaan punya madu. Dicari lama ketemu. Tiba-tiba lagi beres-beres ketemu. Diminum masih nggak berubah. Rasanya nggak berubah, tetap seperti awal gitu. Bahkan kalau meragukan nih teman-teman, keaslian madunya boleh disimpan di kulkas. Kalau madu itu nggak beku ya Pak? Nggak beku. Ini malam aja saya simpan di kulkas itu aman teman-teman. Aman, tidak beku. Jadi hanya bentuknya tapi nggak beku. Berarti itulah keaslian daripada madu teman-teman. Nah kalau kayu lanangnya sendiri itu Pak, diminumnya langsung ditaruh di gelasnya atau beda lagi tuh? Kalau kayu lanangnya yang enggak habis minum ini ya jarak 2-3 menit setelah minum ini baru minum kayu lanang. Itu satu aja, jangan banyak-banyak. Satu aja. Boosternya itu boosternya ya. Itu ada efek sampingnya Pak atau ada apa ya? Ibaratnya anjuran tidak dianjurkan untuk orang penderita apa itu ada nggak Pak? Ada. Itu dilarang buat penderita sakit apa sih Pak? Di antaranya
untuk orang yang punya penyakit liver gitu ya, penyakit hati itu. Kalau jantung, hipertensi gitu boleh atau jangan, Pak? Jangan jantung, terus apa, Darah tinggi darah kayaknya ya? tinggi, nah nggak boleh. Nah itu Kalau teman-teman. yang itu jangan. Mm-mm. Yang ini yang buat orang yang sehat lah. Beras Intinya sehat mah saja. yang nggak punya penyakit gitu. Nah itu Ya, boleh ini pakai kayu lanang, tapi kalau punya sakit-sakit tertentu yang keras bahkan bikin hati berdebar, lebih baik yang herbal aja, yang yang herbal alamiah. aja. Ya, tadi Herbal sudah aja. dijelaskan itu madu odeng yang asli, telur bebek yang kuningnya aja, sama bawang putih tunggal atau Ya. bawang putih lanang, teman-teman. Nah itu nggak boleh gitu, tidak dianjurkan karena membahayakan. Wah luar biasa nih Pak Aday. Ya. Atas informasinya terima kasih. Ya. Dilihat dari waktu ini sudah mendekati Jumatan. Ini Pak Aday, saya punya rezeki untuk Pak Aday, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Pak Aday. Ya, rezeki ini bukan datang dari saya tapi dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Dapat berkah, dapat tambah rezekinya yang bermanfaat, yang halal untuk memberikan resiko terhadap keluarga, terutama simkuring untuk nyiting lah mana manoharanya yang di rumah ya. Mana yang di rumah. Kalau saya biasa Kapolda, kepala polisi urusan dapur. Kalau saya mah mau sama siapa bilang itu Nyai atau Manohara gitu. Luar biasa karena membahagiakan batin istri itu cikal bakal rezeki mengalir buat kita ya. Iya. Jangan karena sampai menyakiti istri itu hati maunya itu kalau istri itu berdasarkan pengalaman maunya disanjung istri itu. Jangan apalagi jangan sampai dibentak-bentak lah. Kalau istri dibentak-bentak udah dia itu sakit hati, cuma nggak memperlihatkan diri gitu. Jadinya membatin lah gitu. Jadi jangan sampai. Nah, jadi kita harus selalu memberikan kebahagiaan terhadap istri. Insya Allah lah. Saya juga ya lakukan seperti itu. Dikasih contoh sama guru saya, sama orang tua saya. Alhamdulillah. Apalagi kalau sebelum bermain disayang-sayang dulu, diceritakan cerita romantis ya Pak. Jangan langsung main gapruk aja, ngobrol dulu, kecup keningnya. Aduh. Itu ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecup keningnya. Udah pokoknya menikmat. Kelepek-kelepek gitu ya. Luar biasa. Oke lah, makasih ya Pak Aday atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang nonton channel Mr. Nazar dan Nenden Sri Pujia. Kalau gitu saya pamit undur diri. Barangkali mau melanjutkan pekerjaan oleh Enggak, mau Jumat ini udah siang, mau pulang juga. Oke, terima kasih ya Pak Aday ya. Kebetulan bagian Bilal ini di masjid, bagian Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.